Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Baik, Sehat Baik, baik. oke. Nah, oke. Nah, kali ini nih, wah kan hari ini tuh lagi puasa ya. Gimana puasa hari ini lancar nggak? Nggak ada yang mokel kan? Alhamdulillah lancar. gimana nih yang Muslim? Semoga sampai maghrib. Nah, oke. Nah, sebelum itu kita harus memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Dari aku dulu deh. Perkenalkan, nama saya Iki Dian Pramana, biasa dipanggil Ode. Selanjutnya, Eh, Perkenalkan, nama saya Thomas Wilson, biasa dipanggil Wilson. Perkenalkan, saya Sinta Fadila, biasa dipanggil dengan Sinta. Perkenalkan nama saya Rizal Apriyono, bisa dipanggil Rizal. Perkenalkan, nama saya Reza Dinata Nugraha, biasa dipanggil Reza. Zimbabwe. oke. Nah, Amin, kami, amin. nah berhubung puasa dan kita juga sebagai anak transportasi nih. Nah, biasanya tuh kan di penghujung Lebaran. Eh, Biasanya Kementerian Perhubungan ada mengadakan angkutan Lebaran kan ya teman-teman ya. Iya Nah, benar-benar. ya Saya benar. Habis Benar. itu, nah ya kan, nah ya kan apalagi kita kan dari berbagai matra ya teman-teman. Ada yang dari darat, ada yang dari laut juga kan. Nah, aku pengen nanya deh, gimana sih apa sih yang kalian dapat dari angkutan Lebaran. Mungkin sebelum itu, sebelum kita masuk ke instansi, teman-teman udah dapat nih pengalaman angkutan lebaran yang kalian sudah dapatkan gitu. Mungkin atau pengalaman angkutan lebaran yang akan datang ini gimana sih? Mungkin dari Wilson dulu. Kalau saya angkutan Lebaran sih belum pernah, cuman kalau transportasi laut mungkin bisa berkaca kayak tahun lalu ya di tahun Natal dan tahun baru. Kan ya kurang lebih sama lah, tapi mungkin kalau di angkutan Lebaran ini jumlah penumpangnya itu lebih banyak. Nah, itu kayaknya menjadi tantangan baru sih kalau di kantor kami. Karena tiap tahun jumlah penumpang jadi makin banyak, otomatis kita harus menyesuaikan terus tuh jumlah kapal yang masuk. Kita harus koordinasi dengan kayak ada Pelni sama Dharma Lautan. Kita koordinasikan nih gimana untuk kesiapan mudik nanti. Jumlah kapal berapa yang masuk, terus otomatis kan harus nambah kapasitas penumpang juga. Jadi kita dari KSOP harus koordinasi dengan mereka terkait keselamatan juga. Gimana sih eh, keselamatan di di kapal kalau kita nambah penumpang? Mungkin kalau ini ya masalah yang biasa saya dengar dari penumpang itu mereka biasa mengeluh tentang kebersihan di atas kapal. Biasanya itu banyak serangga, terus kadang kayak sempit-sempitan harus di atas kapal. Nah, itu gimana ya kalau kita menjadi kalau kita di KSOP itu jadi tantangan sendiri karena kita harus eh, mengangkut banyak orang di satu kapal yang ukurannya nggak terlalu besar. Mungkin gitu sih. Oh, oke, makasih Wilson. Nah, mungkin selanjutnya ke Rizal. Nah, Rizal ini kan di laut juga kan, mungkin ada perbedaan atau mungkin bakal sama juga ya kayak Thomas. Berbeda halnya dengan yang Thomas alamin. Thomas kan di bagian di KSOP, kantor sebenarnya otoritas pelabuhan. Nah, saya penempatan di
distrik navigasi. Tugasnya buat ngawasin alur pelayaran. Beda halnya dengan Thomas. Kalau saya nggak ada yang buat jadwal kapal masuk, kapal keluar, penumpang berapa, angkutannya berapa ton, itu di kantor saya nggak ada yang ngurusin seperti itu. Dan saya lebih fokus ngawasin ke lalu lintas alur pelayaran. Jadi seperti kapal yang mau kemana, tujuan kemana, terus muatannya apa, penumpangnya berapa, lebih ke seperti itu sih. Terus mengingatkan bahwa ada obstacle atau rintangan di depan kapal itu untuk menjaga keselamatan alur pelayaran. Terus kalau pengalaman saya angkutan lebaran itu belum pernah naik angkutan lebaran. Kenapa? Karena seperti yang rumor-rumor beredar, kayak yang seperti Thomas tadi bilang itu seperti kebersihan di atas kapal itu kurang, beli tiket juga desak-desakan, beli tiket online pun kadang nggak kebeli, atau malah bikin susah anggota keluarga yang kita ajak mudik lebaran, yang harusnya murah tapi mahal. Jadi kita bikin repot sendiri. Mungkin itu sih dari aku. Oke, makasih Sal. Terus kalau dari Reza nih, Reza juga kan laut. Mungkin ada pengalaman yang udah didapat. Ya, untuk menambahkan dari Mas Rizal ya, kan kita sama-sama di lingkungan distrik navigasi. Kalau di tempat saya, biasanya kalau mau ada itu, kita melakukan pengecekan alur suar dan alur pelayaran masuk ke pelabuhan. Dikarenakan untuk rambu suar dan buoy itu sangatlah penting untuk olah gerak kapal, dan juga kita memantau VTS, alur masuk dan keluar kapal. Untuk terkait tiket mudik lebaran, saya sudah dapat info dari webnya DJPL Kementerian Perhubungan. Untuk tiket lebaran, kita dapat langsung mendaftarkan ke kantor Kementerian Perhubungan RI di Jalan Merdeka Barat nomor 8 Jakarta Pusat. Sehingga kita dapat mempermudah untuk akses mendapatkan tiket untuk mudik gratis ini dari Kementerian Perhubungan langsung. Ya. Izin. Oh, berarti eh, kita tuh ada mudik angkutan gratis juga ya, Mas Reza ya? Iya, benar sekali. Kita ada mudik gratis melalui kapal Pelni. Bentar saya cek, ini ada mudik gratis dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, sampai dengan Tanjung Mas. Itu dapat pulang pergi. Untuk jadwal mudiknya dari Jakarta 5 dan 7 April, dari Semarang 13 dan 15 April. Itu menggunakan kapal Dolphin Solo yang dibawa naungan Pelni itu. Izin Pak Ude. Oh, makasih ya Mas Reza atas Oh, berarti ya juga sih. Sekarang saya kan kebetulan juga dari dulunya Matra Darat. Nah, sama nih kayak Sinta. Sinta kan juga Matra Darat ya. Nah, aku kan sebagai non-is yang tidak merayakan Hari Raya Idul Fitri, aku juga nggak pernah buat untuk mudik. Nah, tapi kita sebagai orang kalkulasi kan pernah mengikuti namanya. Nah, angkutan lebaran kalau aku lihat-lihat tuh kan di darat itu kan sangat padat juga sih ya angkutan lebarannya ya. Iya, benar sekali, Nah, Odi. gimana nih kamu kamu gimana Jadi untuk pengalamanmu? mungkin kalau terjadi tidak nyaman perjalanan, kita bisa atasi itu. Gitu, Odi. Dan untuk angkutan gratis atau angkutan lebaran gratis juga ada. Mungkin untuk tiketnya juga sudah jual belikan atau di luar, tapi untuk saat ini mungkin udah habis juga tiket mudik gratis. Nah, oke. Ternyata di darat juga ada ya sih angkutan gratis itu ya. Tapi Nah, untuk eh, ke- kemananya itu kurang.
Kayak misal tadi dijelasin sama Mas Reza itu kan kayak udah rinci gitu. Tapi ya kalau menurut aku nih, aku nanya sih ke Sinta, Sin, gimana sih pasti dong kalau misalkan ada program angkutan gratis, eh, makin banyak penumpang yang mau eh, melakukan perpindahan moda memakai moda itu. Karena adanya angkutan gratis kan. Nah, dong ada permasalahan yang kayak kamu tadi bilang kan ada macet lalu lintas gitu kan. Nah, apa sih kendala tidak apa ya hambatan yang dialami dari program itu dan gimana sih cara nanggulanginya? Mungkin abis Sintar teman-teman juga bisa jawab ya dari mata laut siapapun. Kan kata Reza ini juga di laut kalau ada nih angkutan gratis pasti dong orang-orang juga mau memakai eh, angkutan mudik gratis itu kan siapa sih yang nggak mau lebaran pulang kampung nemuin keluarga kan ya? Gratis lagi. Ya, gratis lagi. Tinggal bawa barang itu. Nah, ya tapi poin iniin hambatannya, cara antisipasinya. Cara antisipasi. Mungkin kendalanya itu kan karena banyaknya orang yang ingin mudik kan jadi mungkin di tol itu kan jadi macet parah kan. Terus apa yang bisa kita hadapi ya mungkin kita melakukan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow yang di tol itu. Jadi untuk kendaraan yang dari arah timur itu tidak boleh lewat tol, melainkan mereka harus lewat diperbolehkan lewat tol yaitu dari arah Jakarta atau barat. Gitu. Mungkin kayak gitu ya. Itu udah sedikit udah sangat membantu untuk menangani. Nah, kalau yang di laut nih, Kalau dari laut sih itu yang tadi terkait kayak isu-isu kebersihan di atas kapal, terus jumlah penumpang yang bertambah. Nah, kalau untuk kebersihan di atas kapal sih dengan alat-alat keselamatan tuh biasa ada namanya uji petik. Uji petik itu ada namanya marine inspector nanti naik ke atas kapal untuk mengecek. Nah, sebelum ada ini angkutan lebaran, nanti diperiksa tuh apa yang kurang. Terus nanti disampaikan ke kru di atas kapal apa yang harus dilengkapin. Nah, untuk kalau jumlah penumpang ini kita koordinasikan sama ya penyedia jasa, Pelni sama Dharma Lautan. Biasa mereka itu nambah jadwal kapal yang masuk. Nah, otomatis kan jumlah penumpang yang bisa diangkut itu jadi lebih banyak. Nah, kita juga eh, kasih mereka toleransi untuk batas jumlah penumpang itu lebih tinggi. Jadi lebih banyak lah penumpang yang bisa naik. Mungkin itu sih problem solvingnya. oh gitu. Berarti kayak eh, ada cara antisipasinya ya, atau Mas tulisannya. Berarti untuk Oke, muatannya tetap terjaga walaupun banyak kayak gitu ya, masih Iya tetap benar. aman. oke mungkin udah kita dari bicara pengalaman sudah, bicara cara mengantisipasi hambatan yang terjadi dari angkutan lebaran, mudik gratis juga udah, ternyata dari Kementerian Perhubungan juga melaksanakan adanya mudik gratis di darat dan juga laut ya teman-teman. Ini itu sih. Sama berarti di laut Kita juga harus ada posko melaksanakan juga. tugas ya. Iya, Iya benar. Kita harus melaksanakan tugas ya guys ya demi Hmm. iya, negara. Iya kan? betul. Oke, udah tentang angkutan Lebaran ini. Eh, jadi buat teman-teman yang melaksanakan mudik Lebaran, tolong patuhi peraturan yang ada, jaga keselamatan, semoga selamat sampai rumah dan bertemu keluarganya. Amin, Cukup sekian amin. dari Amin. kami Amin. ini dari kelompok 1 gelombang 3 14. Dadah, sampai jumpa teman-teman.
Sampai Dadah, jumpa. Bang Dik. Jumpa.